Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 33. Pacar yang tertindas. Lingga menikmati suasana kota Jogja yang nampak begitu indah di malam hari ini. Lampu-lampu kota nampak berjajar menerangi jalanan beraspal yang terlihat mulai lenggang dan sepi. Wanita itu tidak henti menatap takjub. Karena bagaimanapun juga, ini merupakan pengalaman pertamanya pergi jauh hingga keluar kota. Jogja indah ya Ling, suasananya benar-benar berbeda, terasa begitu tenang. Ambar, wanita seumuran Lingga yang baru saja berkenalan dengan Lingga, namun sudah nampak begitu dekat. Selama di perjalanan mereka saling bercerita tentang keseharian masing-masing. Berasal dari kota yang berdekatan dan memiliki latar belakang kehidupan yang tidak jauh berbeda, membuat Ambar dan juga Lingga lebih cepat akrab. Tak mengherankan jika selama berada di Jogja, keduanya tidak ingin saling berjauhan. Iya, dulu sewaktu kecil, bapakku pernah berjanji akan mengajakku jalan-jalan di kota ini. Tidak kusangka jika hari ini semua itu terwujud, meskipun tidak ada bapak yang mendampingi. Sorot mata Lingga nampak menerawang jauh ke depan. Teringat akan sang bapak yang dulu pernah berjanji akan mengajaknya ke Jogja untuk melihat panorama Gunung Merapi. Tidak jauh dari kebiasaan sang bapak yang notabene seorang pendaki. Yang ia janjikan pun juga tidak jauh berhubungan dengan gunung. Jalan hidup orang memang tidak ada yang tahu, Ling. Bahkan untuk menginjakan kaki di kota ini saja, aku tidak pernah menyangka, Ling. Lingga menganggukkan kepala, bertanda sependapat dengan ucapan Ambar. Jalan hidup seperti ini juga tidak pernah ia duga sama sekali. Menjadi janda di usia muda dan tiba-tiba berada di kota ini. Betul sekali itu Am. Kukira selamanya aku hanya berjualan jamu gendong sambil berkeliling kampung. Namun ternyata garis hidup menuliskan sesuatu yang berbeda. Itu artinya aku harus lebih bersemangat untuk bisa sukses dari sebelumnya. Iya, Ling. Apa yang kamu ucapkan semua benar. Asalkan kita selalu bersemangat dan pantang menyerah. Aku percaya di kota ini kita bisa memperbaiki kualitas hidup meskipun kita hanya berstatus janda. Lingga tersenyum getir kala mendengar kata janda yang diucapkan oleh Ambar. Ternyata menikah dengan Heru hanya mengantarkannya pada status yang dianggap sebelah mata oleh orang-orang di luar sana. Beruntung kala itu ada sosok pemuda bernama Banyu yang bisa sedikit meredam rasa sakitnya setelah diceraikan. Lingga tersentak kala tiba-tiba ia teringat akan sosok pemuda bernama Banyu. Seorang pemuda yang susah payah ia lupakan. Namun, sialnya selalu saja pikirannya tertuju kepada pemuda itu. Tak ayal, bayang sosok Banyu masih saja bergelayut manja di dalam pikirannya. Aku sudah berpindah tempat. Apa mungkin bayangan Banyu masih tetap mengikutiku? Pakai ilmu apa pemuda itu yang membuatku sulit sekali untuk melupakannya? Lamunan Lingga sedikit terusik saat sayup-sayup terdengar riuh suara penumpang lainnya. Berteriak bahwa mereka telah sampai di depan sebuah bangunan yang berupa rumah besar. Lingga mengedarkan pandangan ke arah sekitar, dan mobil yang ia tumpangi pun sudah berhenti, tepat di pelataran rumah besar ini. Ia yakin bahwa rumah inilah yang akan menjadi tempat tinggalnya selama ia mengikuti pelatihan ini. Lingga dan yang lainnya mulai turun satu persatu.
Mereka bergantian mengambil tas milik masing-masing dan sama-sama berdiri di depan rumah ini. Sebuah bangunan yang berbentuk limasan yang kental dengan ornamen-ornamen Jawa. Di sekelilingnya juga terdapat beraneka pohon. Seperti pohon mangga, jambu, rambutan, dan nangka. Bisa dipastikan jika siang hari suasana rumah ini begitu rindang dan asri. Nah, mohon perhatian semuanya. Nanti di dalam sudah tersedia 8 kamar. Setiap kamar bisa diisi oleh 2 orang. Untuk siapa saja yang akan menempati kamar, itu semua kami serahkan kepada kalian. Kalian boleh memilih teman kamar yang sudah kalian kenal selama di perjalanan tadi. Ingat ya, setiap pagi jam 7:30, kalian sudah harus bersiap. Karena saya akan datang kemari untuk menjemput kalian dan kemudian berangkat ke pabrik. Mengerti? Mengerti, Pak? Baiklah, kalau begitu sekarang silahkan masuk dan selamat beristirahat. Lingga menatap lekat bangunan rumah berbentuk limasan ini. Ia tersenyum penuh arti, seolah melihat masa depannya yang cerah di kota ini. Kula nuwun Jogja, bersahabat baiklah denganku yang nantinya akan menjadi saksi perjalanan kesuksesanku. Lingga, semangat. Sally. Banyu berteriak lantang memanggil sosok seorang wanita yang tengah berjalan 10 meter di depannya. Suaranya yang lantang sukses membuat wanita dengan rambut lurus sebahu yang dibiarkan terurai itu menoleh ke arah sumber suara. Senyumnya mengembang saat melihat Banyu menuju ke arahnya. Banyu, hari ini kamu sibuk, Sel? Tanya Banyu setelah berada di dekat Sally. Sally terkekeh sembari menggelengkan kepala pelan. Untuk mahasiswa yang tinggal menunggu wisuda seperti ini, sibuk apa sih, Nyu? Aku ke kampus juga karena gabut. Haha, kamu bisa aja. Padahal ketika masih kuliah, malah lebih sering malas-malasan dan nongkrong di kafe ya. Iya, itu benar. Dan kita salah satu mahasiswa yang sering tidak mengikuti mata kuliah. Kekeh Sally. Oh iya, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan sama kamu, Nyu. Dahi Banyu mengernyit. Membicarakan sesuatu. Aku juga ingin membicarakan sesuatu denganmu, Sel. Aku butuh bantuanmu. Oh ya? Kenapa bisa kebetulan sekali seperti itu ya, Nyu? Baiklah, ayo kita cari tempat untuk ngobrol. Enaknya kita ngobrol di mana ya, Sel? Di kedai Mak Asep aja, Nyu, sambil beli ketoprak. Bagaimana? Boleh, Sel. Boleh. Dua orang itu mulai mengayunkan tungkai kaki masing-masing untuk menuju kedai Mak Asep yang letaknya di belakang kampus. Sebuah kedai yang selalu ramai karena menjadi tempat makan para mahasiswa yang indekos dekat kampus. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba, Banyu, si pemilik nama hanya bisa membuang nafas kasar. Lagi-lagi, Mak Lampir mendatanginya. Bagaimana bisa wanita itu tiba-tiba berada di sekitar sini? Padahal sedari tadi tidak nampak batang hidungnya. Sayang, kamu mau kemana sih? Kenapa kamu jalan bareng Sally? Protes Filia sambil merapatkan tubuhnya di tubuh Banyu dan gelendotan di lengan tangan pemuda itu. Bukan urusanmu, Vi. Bukan urusanku. Mana bisa seperti itu, sayang? Aku ini kekasihmu, calon istrimu. Jadi semua urusanmu menjadi urusanku juga. Aku wajib tahu apa yang kamu lakukan di luar sana. Vi, stop. Aku tidak ingin kejadian di restoran semalam kembali terulang, di mana aku menamparmu. Sekarang kamu bisa pergi. Aku sedang tidak ingin diganggu.
Aku tidak mau, Banyu. Aku mau ikut kemana kamu pergi. Lagi pula, kamu akan pergi bersama wanita lain. Jadi aku harus ikut denganmu. Filia, teriak Banyu begitu lantang. Napas pemuda itu nampak terengah-engah sebagai pertanda bahwa dirinya tengah dikuasai oleh amarah. Sikap wanita ini benar-benar menguji kesabarannya dan dapat dipastikan ia tidak dapat mengendalikan amarah itu. Teriakan Banyu sukses membuat Filia ciut nyali. Ia sedikit menggeser tubuhnya dan kepalanya menunduk. Mengapa kamu selalu kasar sih, Nyu? Aku ini calon istrimu yang seharusnya kamu sayang dan kamu perlakukan dengan lembut. Tapi kenapa kamu kasar sekali? Banyu hanya bisa berdecak kesal. Ternyata wanita di depannya ini tengah memainkan peran sebagai sosok seorang pacar yang selalu tertindas. Sudah, kamu tidak perlu drama lagi, Vi. Aku sudah muak. Kenapa kamu selalu kasar terhadapku, Sinyu? Kamu sebelumnya sangat mencintaiku, tapi kenapa sekarang berubah? Aku rasa tidak perlu aku ulangi lagi, Vi. Aku tidak merasakan apapun terhadapmu. Bahkan yang aku rasakan hanya kebencian yang bercokol di dalam dada. Aku sama sekali tidak mencintaimu. Filia terperangah. Tapi Nyu, sudahlah, saat ini ada hal yang harus aku selesaikan bersama Sally. Jadi lebih baik kamu pulang dan jangan mengikutiku lagi. Tita Banyu sambil mengambil langkah untuk melenggang pergi. Melihat Banyu yang sudah mengambil start untuk pergi dari tempat ini, Sally pun mengikutinya dari belakang. Sedangkan Filia hanya bisa memandang punggung dua orang itu dengan tatapan penuh tanda tanya. Sebenarnya, apa yang akan mereka bicarakan? Apakah Sally tahu bahwa aku sudah putus dengan Banyu? Tapi sepertinya belum. Karena setelah Banyu memutuskanku, dia nampak lebih sering menyendiri. Dan aku yakin Sally belum mengetahui cerita yang sebenarnya. Aku rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua pasti akan baik-baik saja. Dan aku akan segera menikah dengan Banyu. Nyu, sebenarnya apa yang terjadi kepadamu? Mengapa kamu bisa tersesat dan tiba-tiba ditemukan dalam keadaan yang masih selamat? Padahal sudah 2 minggu lebih kamu hilang dalam pendakian. Pertemuan pertamanya dengan Banyu yang terkesan tergesa-gesa karena ada Filia membuat Sally masih belum terlalu paham akan apa yang menimpa sahabatnya ini. Dan setelah ada kesempatan untuk duduk berdua dengan Banyu, ia rasa waktu yang tepat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tangan Sally mulai beraksi, menyendok menu ketoprak ini dan memasukkan ke dalam mulutnya. Cita rasa khas ketoprak milik Mak Asep ini benar-benar memanjakan lidahnya. Ceritanya panjang, Sel. Kalau kamu mendengarkan podcast milik anak-anak broadcasting yang ada di kampus ini, pasti kamu sudah paham. Ujar Banyu sambil menyeruput es jeruk yang ada di depannya. Aku mendengarnya, Nyuh, benar-benar di luar logika ya. Iya, memang seperti itu, Sel. Siapapun pasti tidak akan percaya. Namun seperti itulah yang aku alami di sana. Dan setelah itu, kamu tidak mengingat apapun kecuali namamu sendiri. Banyu menganggukkan kepala. Iya, benar. Bahkan nama kalian yang ikut mendaki bersamaku saja tidak aku ingat sama sekali. Oh, jika memang seperti itu, aku sudah cukup bisa menarik benang merahnya, Nyu. Banyu yang baru saja akan memasukkan sendok ke dalam mulut, tiba-tiba ia urungkan niatnya. Dahinya berkerut dalam, seakan penasaran dengan apa yang diucapkan oleh sahabatnya ini. Benang merah perihal apa, Sel?
perihal Filia yang masih gelendotan di pelukanmu dan mengaku-ngaku masih menjadi kekasihmu. Bayu terhenyak, bahkan tubuhnya sedikit terperanjat. Masih menjadi kekasihku. Itu artinya aku sudah putus dari Filia. Sally menganggukkan kepala. Iya Nyuh, kamu putus dari Filia 1 minggu sebelum kita mendaki. Bersambung.